Hai guys, welcome back again to my channel bersama saya Raymond. Kalian di Raymond Nonton. Baru-baru ini viral lagi tentang Abang Young Lex. Makan bang. Ya, dimana dia dituding memplagiat sebuah MV dari Lay EXO. Young Lex. Tak ada kontroversi, kayaknya nggak puas deh dia. Nah, ceritanya si Young Lex mengupload sebuah MV berjudul Raja Terakhir alias The Last King, yaitu sebuah video promosional untuk game Three Kingdoms, tapi malah menjadi boomerang untuk Young Lex dan tim. Memang bagus sih karena viral, tapi banjir hujatan juga guys. Ternyata MV Raja Terakhir tersebut dituding memplagiat alias copycat dari MV-nya Lay berjudul Lead. Mulai dari visualnya, karakternya, koreografinya, musiknya, bahkan naganya juga mirip guys. Netizen pun ramai-ramai menyerang akun YouTube dan Instagramnya Young Lex akibat video plagiat tersebut dan menuntutnya untuk menghapus dan meminta maaf kepada Lay karena sudah memplagiat MV-nya. Tapi Young Lex menegaskan tidak akan meminta maaf, sampai netizen pun sempat membuat tagar Young Lex apologize to Lay Chang sampai trending nomor 1 di Twitter. Loh, kenapa gitu? Kok gak mau minta maaf saja? Nah, itu dia. Ayo nonton video ini sampai habis ya guys. Kita akan kupas sampai tuntas dari MV mereka yang super mirip sampai alasan kenapa Young Lex bersikukuh tidak mau minta maaf. Kita akan bahas bersama Toge. Ayo kita bahas guys. Kejadiannya berawal dari tanggal 8 Maret 2021. Samuel Peters, seorang rapper terkenal dari Indonesia dengan nama panggung Young Lex, mengupload sebuah MV musik video ya berjudul Raja Terakhir atau The Last King, official song for Three Kingdoms Hero Legendaris, sebagai kerjasama dan promosi untuk game Three Kingdom Hero Legendaris yang baru akan rilis 31 Maret nanti. Jadi ini adalah video promosi untuk sebuah game baru. Kalian juga bisa cek gamenya di link di bawah. Saya ada share linknya. Soalnya kasihan guys, baru mau rilis aja udah kena kasus plagiat kayak gini, bikin malu aja. Nah, beberapa jam setelah MV Raja Terakhir itu diposting oleh Young Lex, fans K-pop yang kebetulan nonton MV Young Lex tersebut pun menyadari bahwa ternyata MV Raja Terakhir terlihat sangat-sangat mirip dengan MV Lead oleh artis Korea EXO bernama Lay dengan nama asli Chang Yixing, dengan MV berjudul Lead yang dirilis pada Juni 2020. Nah, netizen menuding Young Lex memplagiat MV Lead mulai dari visual, musik, kostum, karakter sampai koreografinya pun mirip dengan MV Lead. Dan yang paling jelas plagiat adalah kemunculan seekor naga dari belakang gedung, dan di scene ini banyak miripnya lah, kayak sama-sama ada bulan, sama-sama ada naga muncul di balik gedung, dan di depan gedung itu banyak prajurit lagi pegang bendera. Kalau dibanding sisi dengan sisi, sangat bisa dibilang ini identik alias sama tapi tidak serupa. Bahkan netizen mengejek naga tersebut dengan sebutan lele karena mungkin kumisnya kali ya mirip, dan naga tersebut memang terlihat sangat lame. Kemudian ada bagian dance atau koreografi yang ya bisa dibilang mirip juga lah, terutama di bagian seorang cowok lagi dancing dengan background api-api merah gitu. Ini bukan visual saja yang mirip ya, bahkan gerakannya pun sama persis guys. Kostumnya pun bisa dibilang mirip ketika di scene ini, dimana mereka sama-sama menggunakan baju hitam dengan background dancernya juga warna hitam, dan mereka berdiri di depan tangga. Cuman bedanya, yang satu tangganya tinggi banget, sedangkan yang satu lagi tangganya cuman pendek doang. Ya sesuai budget lah. Kemudian karakternya juga ada seorang cewek berkuku panjang kayak Wolverine. Ini pun terlihat mirip ya. Emangnya nggak ada wanita lain ya untuk dijadikan sebagai inspirasi? Di luar dari visualnya, lagunya pun memiliki kesamaan nada-nada rapper. Tapi ini bisa jadi semua lagu-lagu rapper kan nadanya kayak gitu. Pum pum pum. Kalau Young Lex kan gini, dia punya nada ya. Jawab siapa gue? Nah, kalau yang Lay dia kayak gini guys. Lead, I am lead. Nah, udah tahu kan kira-kira kesamaannya kayak gimana? Ayo kita nonton MV-nya sedikit guys, sedikit saja. Nah guys, pas dia baru opening ini, yang ada merah-merah, terus ada siluet orang lagi dance itu juga mirip. Terus kemudian cewek yang kuku panjang ini pun mirip juga. Kalau bagian sini mungkin agak beda ya, soalnya yang Young Lex dia entah di green screen mana. Sedangkan kalau yang Lead, mereka backgroundnya selalu kayak di Emperor Chinese, dinasti Chinese gitu. Kalau yang Young Lex entah kemana-mana. Kemudian kalau udah pertengahan ke atas, MV Raja Terakhir ini banyak sekali kesamaan dengan MV Lead ini. Nah ini guys, yang scene ada naga ini. Nah,
bisa dibilang sama persis ya. Kemudian yang ini, yang joget-joget di background api-api itu juga sama deh. Bahkan kalian lihat koreografinya pun sama. Tapi yang naganya memang parah banget sih. Ini tim kreatifnya siapa sih? Nggak kreatif kali. Bener-bener ngejiplak. Memang sih ada sedikit bagian yang beda lah ya. Tapi itu loh naga-naganya, terus koreografinya, karakternya yang cewek yang kuku panjang itu, aduh. Maaf, saya terpaksa harus bilang ini MV ini memang plagiat, asli plagiat ini. Dan memang memalukan, sampai-sampai berita ini viral banget di Cina karena plagiat ini. Dan ya otomatis nama Indonesia jadi jelek dan malu dong, nggak kreatif kali. Hingga akhirnya pada hari ini 9 Maret, Three Kingdom ini menyatakan permintaan maaf atas kelalaian mereka tidak memperhatikan konten yang telah mereka buat. Ternyata konten yang mereka buat ini adalah sebuah plagiat. Masa tidak sadar? Jadi gimana cara dia ngeceknya? Berikut ini adalah dia punya surat permintaan maaf. Kita baca dulu ya. Salam hangat dan selamat sore bagi pembaca sekalian. Kami di sini berterima kasih atas masukan yang kalian berikan terhadap Three Kingdoms Hero Legendaris. Kami sebagai perusahaan yang meluncurkan game ini dari awal hingga sekarang selalu menaati setiap persyaratan peluncuran. Kami di berbagai wilayah negara, baik dari bintang ikon, lagu MV, iklan, dan lain-lain telah membeli setiap haknya. Berarti ini hak cipta udah mereka beli, tahu-tahunya plagiat di gimana? Di sini tentang lagu MV Young Lex Raja Terakhir yang membuat heboh saat ini. Perusahaan kami sebagai pengguna lagu ini tidak dapat menjaga dasar yang harus dijaga, yaitu perlindungan terhadap bahan iklan. Dan kami menyatakan bersalah. Hebat, mereka menyatakan bersalah. Kami akan memeriksa ulang dan memecat pekerja dari agensi yang bersangkutan. Agensi yang Lex kah? Atau agensi mana? Di sini kami sebagai pihak pembuat juga menyatakan minta maaf kepada Lei Chang dan juga agensi serta hak pembuatan lagu, berharap pihak tersebut bisa memahaminya. Pada saat kami mengetahui masalah ini, tindakan pertama adalah menghapus semua MV yang ada di media sosial kami dan menghubungi semua pihak yang bersangkutan untuk menghapus berita atau isi yang bersangkutan dengan lagu MV ini. Ini akan dihapus. Kelanjutannya, kami akan membentuk sebuah kelompok untuk mengawasi masalah ini dan memperkuat kualitas kami, serta semakin berhati-hati agar masalah ini tidak terjadi lagi. Udah terjadi, mau gimana? Tapi setidaknya mereka sudah meminta maaf secara formal, sopan, dan ya secara terbuka lah. Nggak kayak si Young Lex, nggak mau minta maaf. Tapi tentu saja ada alasannya. Nah, Three Kingdoms kan udah minta maaf nih. Bagaimana dengan Young Lex? Kok dia nggak mau minta maaf? Young Lex menolak meminta maaf, bahkan mengatai netizen, fans K-pop otak micin akan bilangin ini plagiat. Lah jelas-jelas itu kan memang plagiat, Dan ditambah lagi dia memposting status. Apa sih pagi-pagi rame banget, manusia tolol komen semua sampai luar negeri lagi tololnya. Nggak malu apa? Akhirnya setelah beberapa lama dia posting status tersebut, dia kemudian memposting lagi di Instagram bahwa dia akan klarifikasi pada jam 6 sore tanggal 9 Maret, tapi tetap menolak untuk meminta maaf. Biasalah, cari sensasi kemudian klarifikasi. Itu kan cara mendapatkan AdSense yang banyak. Klarifikasi itu ladang AdSense guys. Nah guys, menurut Young Lex, waktu pembuatan video klip, dia hanya mengajukan referensi yang cocok dengan game Three Kingdom. Bisa diduga adalah MV-nya Lei, Lead. Dia hanya mereferensi kepada production house atau tim kreatifnya lah, itulah. Kemudian dia sebagai pencipta lagu tidak menjiplak lagu Lead sama sekali. Dia hanya mengambil nada yang disediakan oleh Three Kingdom. Young Lex tidak berurusan dengan video karena Young Lex hanya di-hire sebagai talent dan pencipta lagu. Kalau mau menuduh plagiat, silahkan tanya aja production house yang membuat MV. Iyakah? Jadi di klarifikasi ini, Young Lex menjelaskan kalau dia hanya berperan sebagai talent dan pencipta lagu. Tapi karena dia yang posting MV-nya ke YouTube, nah netizen langsung main hujat aja. Akhirnya dia yang dituduh sebagai plagiat. Bahkan sampai ada netizen yang mengatakan dia anak anjing. Contoh anak anjing. This is the Young. Anak anjing. Anjing banget. Anak bangsat otak micin, gak boleh ngomong kasar. Menurutku ya, ini salah banget sih. Ini adalah kesalahan besar di production house-nya. Sampai memplagiatnya itu, nggak bisa dikatain lagi. Siapa sih production house-nya?
kenapa plagiatnya itu kayak sama persis gitu, nggak ada kayak diubah sedikit, tim kreatif yang nggak kreatif ini. Tapi memang sudah banyak sih kasus Indonesia menjiplak negara lain. Contohnya drama Korea My Love from Another Star dan sinetron Indonesia Kau yang Berasal dari Bintang. Di sini saya tidak mendukung Young Lex ataupun Lay ataupun aksi hina menghina baik yang dilakukan oleh netizen maupun dari Young Lex. Tapi kalau namanya sudah plagiat, itu sudah jelas salah dan memalukan. Bahkan pas aku kuliah aja, bikin skripsi itu harus cek plagiarismnya di sebuah website gitu untuk cek plagiat. Berapa persen dari skripsimu itu plagiat. Kalau misalnya persentase plagiat kamu di atas 20%, itu nggak boleh diajukan skripsinya loh. Jadi harus revisi terus. Ya gunanya untuk mencegah orang menjiplak skripsi orang lain gitu. Sedangkan mereka, sebuah perusahaan besar yang modalnya banyak banget, masa nggak cek dulu apakah videonya itu plagiat atau gimana? Tim kreatifnya nih, malahan mereka pula yang memplagiasi orang lain. Nah guys, dari kasus Young Lex dan MV plagiat tersebut, kita belajar bahwa jikalau kita dituduh melakukan kesalahan dan ternyata viral dan heboh, padahal kesalahan itu dilakukan oleh orang lain, santai aja dong. Setelah mulai viral dan heboh, kita klarifikasikan di YouTube. Biar dapat AdSense, lumayan kan orang bikin salah dituduh ke kamu. Lu bikin klarifikasi malah dapat duit. Daripada gak klarifikasi kan, diam doang, gak dapat AdSense, makin dihujat adanya. Setuju? Setuju dong. Nah guys, jika kalian menyukai video saya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel saya untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video-video penjelasan hal yang lagi viral sekarang. Jangan lupa subscribe ya. See you in the next video. Bye. 金钱卡其墙上写着秦香莲的32岁了，装个蛋炒驸马郎的气质王啊，满皇上的回马岁了，装个蛋炒。